Oke, jadi cerita isi lagu ini tuh ya pasti udah tahu lah ini tentang bucin lah ya. Ini ceritanya bucin banget, yang dimana mungkin ini mendeskripsikannya tentang aku misalkan nih ya. Aku aku suka sama cowok misalkan. Tapi banyak orang yang ngomong kayak jangan tahu misalkan nih, jangan tahu dia tuh kayak gini-gini. Misalkan nih, dia mah nggak punya apa-apa loh. Gitu kan. Tapi kan kita yang lebih tahu, maksudnya kita yang punya perasaan. Jadi kayak udah gak usah dengerin orang lain. Makanya liriknya juga biarkan saja orang bilang apa, jangan dengarkan gitu. 97,1 FM Radio RDI. Hai semuanya, selamat bergabung ya barengan sama Aina Tita lagi. Hari ini luar biasa banget ya kan. Sepadat juga pokoknya mungkin kegiatan dan aktivitasnya Sobat RDI juga. Dan saat ini kalau kamu pengen sama-sama merasakan eksis di sore hari, langsung aja cus ke live YouTube @Radio RDI, atau juga bisa ke TikTok RDI di @RDI971FM. Ya, sesuai dengan janji Aina di hari ini bahwa kita bakalan kedatangan bintang tamu nih. Pas banget ya di jam 3 sore, lebih banyak lebih dikit ya, terserah Sobat RDI lah ya. Yang pastinya kelebihannya kali ini adalah bisa sama-sama eksis bersama bintang tamu kita yang berbeda setiap harinya, yang hadir di Indo banget. Ada Melly. Hai Kak Aina. Hai. Kalau sama Aina baru pertama kali ya. Betul. Ngobrol-ngobrol, tapi ternyata setiap punya single terbaru harus mampir ke Radio RDI. Betul, harus wajib kayaknya. Kayak iya bener ya, kayak pokoknya RDI itu kayak udah ada di jadwalnya lagu-lagu terbarunya Melly gitu ya. Amin. Oke, apa kabar? Baik, Kak Aina, kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, walaupun kedinginan ya. Aku kepanasan nih. Kamu kepanasan? Ya udah, cocok banget kamu ada di sini aja biar merasakan dinginnya Radio RDI. Tapi tetap hangat kok, ya kan? Amin. Apalagi karena ini kita sama-sama dan rame-rame terus ya. Tadi udah ada yang nanyain, Melinya mana? Cepetan kok, lama banget sih. Sabar dong. Harusnya kakak jawab nggak jadi, cancel. Jangan dong, kasihan. Oke, kalau kamu mengaku sebagai apa sih nama fansnya? Karamel. Wih, Karamel. Care about Melly. Asik. Iya, itulah ceritanya sok-sok bahasa Inggris. Oh gitu. Ini siapa yang menamakan itu? Ketua Karamelnya. Oh oke. Dia meleleh ya berarti ya. Meleleh banget ya kan. Manis ya kan. Cocok banget deh. Semanis juga Melly gitu kan. Amin. Yang memang selalu tampil energik. Tapi juga lagu-lagunya energik juga. Apa sebenarnya punya lagu-lagu yang nuansanya nggak selalu ceria gitu? Ada. Jadi lagu aku itu baru yang energik tuh mungkin ada 2, medium 1, mellow 2. Medium romantis 1 sama mellow 1 udah. Romantis ada, medium klasik ada, upbeatnya 2, sama satu laginya mellow. Oke, jadi total berapa lagu tuh? 5. Bener kan, romantis, mellow, medium, upbeat 2. Nah. Oh, emang sengaja dibikin gitu? Enggak, kebetulan. Oke, ini kalau yang sering banget ya Aina kasih denger juga ke Sobat RD atau di request, itu tuh yang Matamu. Oh, mata-mata itu. Asik. Oke, itu single keberapa? Itu keempat. Single keempat. Betul. Nah, sekarang di antara kesibukannya, sekarang jadi kayak apa ya? Udah ngalah-ngalahin ini nih ya, coach apa gitu ya kan. Ini konteks bola nih, bukan. Maaf ya kalau udah coach udah langsung kita bola aja ya kan. Tapi ini sekarang lagi sibuk di DA7 ya, bener ya? Betul. Jadi ini ngelatih vokal. Iya. Enggak usah gitu sih ya. Enggak gitu sih. Karena kalau kita lagi ngeliat kan harus suara gitu kan. Itu kan? Humming. Itu gitu namanya ya? humming. Biasanya itu dilakuin kalau misalkan pemanasan sebelum nyanyi. Biasanya biar gak kaget sebenarnya. Tapi kadang ada yang ngelakuin itu, kadang ada yang enggak juga. Aku pribadinya enggak. Oh, berarti kalau misalnya misalnya dimentorin, masuknya gitu gak sih? Iya, benar. Nah, itu tidak perlu dilakukan ya. Sebenarnya kalau misalkan dibiasain mungkin akan lebih enak ya, karena memang itu menurut aku ngaruh juga untuk pemanasan suara kita sebelum nyanyi biar gak kaget. Oke, jadi kalau pemanasan suara bukan makan gorengan. Bukan. Ya. Ya, tapi aku biasanya pakai gorengan. Berapa cabe? Langsung ya. Tapi benar cocok nih sore-sore hari gini kan. Camilan-camilannya jangan ketinggalan juga sambil dengerin obrolan kita. Nah, kita bakalan bahas juga ya buat kamu. Saat ini Melly tuh mengeluarkan single terbaru berjudul Kamu Istimewa. Asik. Tapi sebelum kita ngebahas ini, dari mundur coba ya ke belakang gitu kan. Dari lagu Matamu, terus apa lagi tadi? Cinta Tak Bermata, Terlalu Mencintaimu, dan Hikmah.
Mata ada berapa tuh? Ada dua. Ada dua matanya. Pas kan? Ada dua matanya. Pas. Kenapa tiba-tiba? Kebetulan aja itu cinta tak bermata matamu. Oke, apa itu bersambung? Kayak sinetron kita ya? Enggak sih kayaknya. Kebetulan aja itu. Oke. Dan itu siapa penciptanya? Kalau yang lupa. Ya Allah, nggak apa-apa. Aku juga suka gitu kok, dimaklumin. Kalau matamu kalau nggak salah Kak Arya Bima ya, kalau nggak salah. Emang tahun berapa itu lagu? 2 tahun yang lalu. 2023. Iya. Ya udah. Iya. Oke, jadi nggak lupa-lupa banget lah Iya, ya. enggak. Kak Arya Bima, benar. Kak Arya Bima. Kak, lagunya keren, Kak. Iya, cinta tak bermata Kak Arya Bima. Kalau matamu itu kalau nggak salah nggak Aina Tita juga, oke. Agak maksa gue. Ya Allah, kapan gue bisa nyiptain lagu? Aduh, nyanyi aja fales. Iya. Tapi emang kalau bisa dibilang Mel itu justru malah makin banyak orang yang mengenal dari lagu Matamu itu ya. Terlalu mencintaimu. Justru malah terlalu mencintaimu ya? Karena lagu itu vibes-nya romantis. Nah, tapi kan kalau Matamu kenapa Ina bilang gitu? Karena sisi cerianya itu yang Gen Z banget ya. Iya. Itu juga, tapi yang mungkin kalau sesuai susunan terlalu mencintaimu, matamu itu susunan. Oke. Kan kalau kita remind juga ya Sobat Irdi, Mel ini tuh jebolan lidah waktu itu ya. Betul. Juara 1 ya kan? Tahun 2020 alhamdulillah. Tahun 2020 ya. Sekarang udah 2025, tapi ternyata perkembangan karirnya tuh luar biasa banget. Amin. Udah nyanyi, keluarin 5 single sekarang. Terus juga abis itu apalagi sekarang udah jadi coach. Ya kan? Terus juga mau dikenal jadi apa lagi nih sekarang? Aku malu kalau dibilang coach, kayak nggak mau. Tapi emang kenyataan ya, gimana dong? Alhamdulillah. Sebutannya ini loh, kalau kamu lihat di Instagramnya Tim Meli. Asik, Tim Melili. Iya kan, bener kan? Cus dari sekarang. Kalau ada punya pertanyaan mau bantuin Aina boleh loh. Pertanyaan ya. Kalau mau bantuin nyuci piring boleh juga. Tapi juga masing-masing. Itu tugas aku di studio tuh, nyuci piring. Oh iya? Iya. Wah, kamu perlu tahu. Kenapa bisa gitu ya? Iya, iklan. Nggak, ini serius. Kok bisa jadi nyuci piring? Iya, iklannya nyuci piring. Jadi setiap aku on air pasti ada iklan nyuci piring itu dan aku yang dapet. Emang jiwa-jiwa keibuannya kuat banget kali. Iya. Boleh iklan-iklan yang berbau-bau nyuci piring juga boleh lagi gitu ya. Boleh. Sekalian. 1 FM Radio RDI. Masih barengan sama Aina Tita dan Melili. Hai. Oke. Aduh, itu lagu ya tadi ya, Matamu itu. Ya kan? Gimana matamunya? Mata itu gitu. Supaya nggak salah ya kan? Enggak. Karena banyak banget judulnya. Ada 2 tadi, ada matanya soalnya. Iya. Oke. Nah, emang lagu itu ya kita sempat ngebahas ya lagi break ini ya. Candunya tuh pas lagi di bagian sinden Sundanya ya. Gitu. Karena mau tidak mau unsur dari asal apa ya? Dari daerah lah ya. Asal daerah dari Jawa Barat lah ya. Mel ini harus dibawa juga begitu ya. Kebetulan aja sih sebenarnya karena kebetulan kalau aku show atau konser tuh pasti selalu ada unsur-unsur daerah dan aku selalu diminta untuk nyinden. Jadi kayak orang tuh, oh Meli bisa sinden, sindennya bagus gitu. Jadi kepikiran aja mencoba di lagu, ada 2 lagu sebenarnya, 2 lagu aku mencoba masukin dangdut klasik sebelumnya. Yang Cinta Tak Bermata juga itu ada Sundanya depannya. Ya, jadi itu dangdut klasik tapi tetap ada unsur daerahnya. Dan begitupun ini dangdut modern kali ya, dangdut modern tapi ada unsur daerahnya juga. Oke. Tapi kalau tadi kata Meli justru malah banyak yang agak sulit mengikuti. Betul, karena kan sinden Sunda itu bagi aku juga pribadi dulu gak mudah gitu. Jadi nah di lagu yang baru ini itu ada unsur daerahnya tapi musiknya. Oke, jadi karena belajar dari yang sebelumnya. Kebetulan aja sih sebenarnya. Aku pikir. Oke, ngomongin soal lagu baru ya. Single terbaru ini berjudul Kamu Istimewa dan diciptain sama Adibal Syahrul. Betul. Bagaimana ceritanya bisa kerja bareng? Tapi memang sering kerja bareng. Kebetulan juga memang label pun bekerja sama dengan Cekgu Adibal kan. Dan kebetulan label Cekgu. Kita manggilnya Cekgu, kalau enggak kakak. Aku biasanya Cekgu atau kakak. Oke, baik. Selamat pagi Cekgu. Oh gitu ya. Oh berarti ada eksannya dong. Kalau dia datang ya. Oke, baik. Jadi Cekgu ini memang udah memang sering kerja bareng. Iya, betul. Dan kebetulan label memberikan kesempatan aku untuk keluarkan single lagi dan penciptanya
Cikgu Adibal. Ya alhamdulillah aku seneng banget karena kebetulan akhir-akhir udah beberapa bulan ini juga kita udah kerja bareng, kerja setiap hari ketemu dan tiba-tiba punya project bareng juga, punya single dari Cikgu. Seneng banget karena udah 2 ciptaan lagu aku dari Kak Adi. Yang mana aja satu lagi? Terlalu Mencintaimu. Tadi. Oh, itu juga sama. Iya, itu ciptaan dari Cikgu. Itu lagunya bener-bener cocok banget gitu sama aku karena Cikgu tuh kalau nyiptain lagu pasti sesuai dengan cerita si penyanyinya. Oke, tapi kan kalau yang ini kan Kamu Istimewa kan tentang orang yang sedang jatuh cinta. Betul. Gitu kan ya ceritanya. Katanya tadi gitu katanya. Iya. Jadi jatuh cinta. Kayaknya. Kita tuh tinggal jawaban iya atau tidak. Udah bilang aja, jangan ragu-ragu gitu. Oh, berarti belum pasti nih. Belum Yaudah. pasti. Tolong infotainment. Enggak ya. No. Oke, tapi kalau ini berarti sebenarnya adalah cerita curhatan kamu juga dong. Curhatan karena kan Cikgu itu selain jadi guru, selain jadi kakak, beliau juga salah satu tempat kita untuk curhatkan. Jadi kadang kalau kita lagi nggak ada kerjaan, kita sering ngobrol, deep talk gitu, hal-hal yang ya mengarah-ngarah lebih pribadi gitu kan. Jadi kurang lebih ya Cikgu tuh tahulah isi hati aku, gimana cerita aku. Jadi kalau bikin lagu di Cikgu tuh ya relate sama kehidupan kita pribadi. 50-60% itu cerita kita lah gitu. Oke. Jadi begitu. Ini gimana maksudnya? Gini, Cikgu, aku mau curhat. Tolong bikinkan lagu jadinya. Apa enggak? Mel, hasil curhatan kamu kemarin aku bikin lagu. Ini dia, gitu gak sih? Apa gimana? Nah, justru gini Kak. Karena kan nggak tahu dari curhatan itu tuh kalau misalkan nantinya aku akan ada lagu dari Cikgu. Dan akhirnya Cikgu dapat kesempatan pasti dihubungin sama label dong. Tolong bikin lagu buat Nelly ya. Lagunya udah jadi. Pas dengerin, lah ini mah lagunya aku banget Kak gitu. Jadi nggak ada aku bikin lagu dari cerita kamu, nggak ada begitu. Jadi karena Kak ini udah peka sendiri gitu kan. Iya. Jadi langsung ya kan, jadi kamu begitu langsung terima. Misal label bilang Mel keluarin lagu ya tahun ini ya gitu. Yaudah minta dari Adibal terus dikasih langsung. Oh ini aku banget yes langsung gitu. Iya Cikgu tuh kalau bikin lagu udah jadi pasti. Jadi kita tinggal kitanya aja suka apa enggak. Kalau enggak ya beliau pasti bikin baru, tapi rata-rata enggak sih. Pasti selalu langsung suka gitu. Oke, terus kamu langsung memang dari awal udah judulnya Kamu Istimewa. Kamu itu? Istimewa dari awal. Oke, ceritanya si Istimewa ini gimana tuh? si dia itu tuh yang istimewa itu sampai langsung klik di hati. Oke. Suka aja sih lagunya. Oh, sama orangnya? Kita apa sih? Kita ngomongin lagu loh. Kak aku jomblo kok. Ya justru loh, kalau orang jomblo terus dia suka, ya itu wajar. Iya. Ya suka sama siapa aja lah ya. Ya boleh. Gimana? Ngakak. Kok dia kikuk ya? Ya nggak, maksud gue, lu ceritain aja nih ceritanya. Si istimewanya itu apa, si pria itu kah, gimana kah? Enggak gini keluar gimana dari sih maksudnya jangan gimana? dipikirin enggak, orangnya. pertanyaannya gimana sih maksudnya? gimana? Enggak cerita dari Kamu Istimewa ini apa, cerita dari lagu ini. Oh, cerita dari isi lagu ini. Dia tadi enggak fokus pas bagian Kamu Istimewanya, coba ceritain. Dia langsung mikirin si itunya kayaknya. Iya, karena kakak pertanyaannya ke sana. Aku bilang, coba kamu keluar aja dari pikirannya dia aja. Oke, sebenarnya pertanyaannya simple ya, tapi kayak belibet gitu tadi aku mikirnya. Karena kamu langsung mikirin ke dia, ya. Oke. No. Oke, jadi ceritanya si lagu ini tuh ya pasti udah tahu lah ini tentang bucin lah ya. Ini ceritanya bucin banget. Yang dimana mungkin ini mendeskripsikannya tentang aku misalkan nih ya. Aku suka sama cowok misalkan. Tapi banyak orang yang ngomong kayak jangan tahu misalkan nih, jangan tahu dia tuh kayak gini-gini. Misalkan nih, dia mah enggak punya apa-apa loh. Gitu kan. Tapi kan kita yang lebih tahu, maksudnya kita yang punya perasaan. Jadi kayak udah gak usah dengerin orang lain. Makanya liriknya juga biarkan saja orang bilang apa, jangan dengarkan gitu. Oke. Jadi ini juga nasihat ya buat mereka-mereka yang sedang jatuh cinta, mungkin dengan tambahan cerita-cerita dari orang-orang yang tahu ceritanya. Betul. Gitu sebenarnya kalau jatuh cinta ya wajar ya. Kadang ada orang yang suka sama yang enggak. Nah itu tinggal cara kita menanggapinya aja kayak gimana. Karena kan masalah itu mah kehidupan kita pribadi ya. Maksudnya kita yang jalanin, kita yang lebih tahu. Selagi kita tahu itu baik, ya udah. Tapi kalau itu buruk, ya tinggalin gitu loh maksudnya gitu. Oke. Nah kalau kata karamel dari lagu ini apa?
Maksudnya tanggapan mereka. Mereka seneng, okay. Seneng karena ya aku bisa mengeluarkan karya lagi, dan mereka pun pada semangat selalu streaming lagu terbaru aku Kamu Istimewa. Okay. Mereka pun sering kayak suka random nyanyiin lagu aku. Ya pasti mereka seneng sih karena aku bisa mengeluarkan karya lagi. Dan mungkin juga buat kamu yang sedang suka sama seseorang, ya kan, boleh loh dipakai lagunya buat kode gitu ya. Boleh banget. Ini tuh lagunya relate bukan cuman untuk aku aja, Kak, iya, tapi untuk pemirsa di rumah, pemirsa Sobat RDI, pokoknya untuk sobat RDI dimanapun berada. Ini buat kalian pun menurut aku relate ya, apalagi anak-anak Gen Z. Kayak aku tuh Gen Z sebenarnya, cuman lingkungannya milenial. Oke. Iya, jadi lagu ini tuh bisa menjadi inspirasi untuk kalian untuk menyindir orang-orang yang tidak suka dengan hubungan kalian. Atau mungkin menyatakan kalau kamu suka sama dia gitu, bisa juga. Bisa kode ya? Gitu kan, kamu baik. Tapi dia tahu. Baik. Tahu dia yang dimaksud, tahu nggak lagu ini buat ya? Gak tahu, mungkin tahu kali ya. Mungkin. Emang dia siapa sih, Kak? Aku aja nggak tau dianya siapa. Aku juga nggak tahu, makanya judulnya Kamu Istimewa, berarti kan kamu luas maknanya. Iya, betul. Kamu istimewa. Iya. Oke deh. Kamu Istimewa dari Melly, dan kita masih ada di live YouTube @Radio RDI, juga ada di live TikTok @RDI 971 FM. Aduh, seru banget tuh lagunya ya. Amin. Ada ini loh, apa sih? Kayak pantun. Iya. Benar, ya kayak kan? pantun tapi kayak nge-rap juga. Benar. Pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa membawa jala. Kamu kok kepo, jangan sok tahu. Soal cinta aku yang rasa. Titik ya, udah. Titik. Nggak pakai iya, lagi nggak ya pakai kan? koma. Nggak ada koma-koma. Nggak ada. Itu apa sih kalau di live TikTok? Kok di spill nama orang? Ya itu suka-suka mereka lah. Suka-suka. Ini nggak suka beneran ya? Gimana? Enggak. Tadi tuh kan pada kok nggak ada suara, itu lagi iklan. Kalau lagi iklan, lagi lagu lagi juga. Break ya, itu lagi puter lagu. Karena kita kan gabungan nih sama live YouTube ya kan. Jadi gitu deh, lagu nggak bisa dimasukin jadinya. Nah, apa itu? Sapa aku dong, Mel. Hai, Kak Teddy. Teddy. Oke. Siapa sih Arbil? Yang DA7 juga ya? Anak aku. Iya sih, emang kalau lihat dari ininya ya, wajahnya juga imut banget. Iya, siapa? Arbil. Iya, kamu juga imut. Amin. Tapi ini bagaimana ceritanya? Aku lebih ke imut gitu. Enggak, ini beneran, ini bagaimana? Armel tuh. Arbil Amel. Bisa dilanjut ngobrol aja nggak? Enggak, ya klarifikasi aja. itu. Lagi baca ini komenan. Iya, nggak apa-apa, klarifikasi. Itu komenannya itu mah nyebut lo kalau mau lihat Arbil jangan di sini, nggak ada. Emang apa hubungannya nih? Ya karena dia anak aku. Ya udahlah. Ini yang Kamu Istimewa ini ya, bukan sih bukan. Karamel. Karamel jawab ya, gila kalau mereka jawab gue kayak kabur deh. Aku nggak ngomong ya, aku nggak ngomong. Ya, aku teman-teman, aku nggak ngomong tapi yang ngomong aku Aina. Aina. Halo, nama aku Aina. Aku ada anak didik namanya Aina. Oh iya. Iya, tapi dia pinter nari. Oh oke. Kakak pasti pinter juga balik kan. Koprol. Iya, tapi kan sekarang lagi sibuk banget tuh. DA juga, betul. Nyanyi, ini single juga baru. Kan mau nggak mau ini harus promo satu radio, terus juga label-label apa gitu. Makanya ini masih ngantuk gitu, dia belum baru kelar. Oh iya. Iya. Semalam nih. Semalam ini on air. Tiap hari atau gimana? Dari Senin sampai Jumat. Oke. Ini nanti lagi. Enggak. Gimana? Dari Senin sampai Kamis sebenarnya, tapi kadang ada beberapa kali sampai Jumat, tapi sebenarnya dari Senin sampai Kamis aja sebenarnya on airnya. Tapi kalau lagi libur sebenarnya kita nggak libur, kita ngulik lagu. Kayak gini nih berarti gimana dong? Ya kebetulan ini ngosongin jadwal untuk promo lagu. Karena kemarin juga memang karena ngejar lagu ini juga biar bisa launching di DA. Sengaja memang pengennya launching dulu di sana. Iya. Mumpung kamu juga lagi jadi coachnya. Iya, jadi sekalian gitu. Oke. Apa sih suka dukanya melatih orang gitu, nyanyi kan? Pertama kali aku ditunjuk tuh Kak, aku sebenarnya takut ya, karena ya aku ngerasa pengalaman aku belum begitu luas gitu ya. Tapi ya aku dikasih kepercayaan, aku pun mungkin sambil belajar dan insya Allah aku pun selama kompetisi udah mendapatkan ilmu ya, mungkin ilmu yang aku dapat aku salurkan untuk adik-adik yang sedang berjuang sekarang juga. Jadi susah nggak susah sih sebenarnya, kita harus sabar juga kalau misalkan anak kadang kan
tingkat kecerdasan anak-anak beda-beda ya Kak. betul, Kadang nah. ada yang lama ngafalnya, ada yang cepet, ada yang salah-salah terus. Ya kita harus bisa memberikan yang terbaik belajarnya untuk anak-anak. Happy-nya apa kalau lagi ini? Kalau apa misalnya merekanya lolos lanjut lagi atau gimana? itu happy, tapi bukan itu sebenarnya yang utama. Apa tuh? Happy-nya aku adalah ketika anak-anak aku performnya maksimal dengan kemampuannya mereka. Oh, aduh. Itu pasti aku bangga banget. Aku selalu bilang sama anak-anak aku, gak usah mikirin lolos gak lolos, rezeki gak akan tertukar. Yang penting kamu memberikan penampilan yang terbaik aja. Cakep banget. Ini juga ya menjadikan motivasi ya kan, untuk yang lagi memang pengen banget gitu kan ngikutin ajang apapun Betul, itu gitu betul. ya. Pokoknya tadi tuh catat tuh ya. Pokoknya usaha aja dulu. Kalau soal rezeki, kalau memang udah waktunya dia dapat pasti dapat. Pasti gitu dapat, ya? betul. Nah. Yang penting kita usaha aja dulu, menjada wajada, karena Ya. usaha tidak akan mengkhianati hasil. Cakep banget, itu bener-bener ya. Oke, ini kalau kita lanjut lagi, sekarang kita bahas soal, masih kemarin rame banget sih Armel. Enggak. Kalau mau iya juga nggak apa-apa sih. Ya udahlah. Sekarang kita bahas tentang Aku nggak ngomong ya guys. coach. Apa tuh? Coach apa? Nggak kelihatan deh. Cepat banget pada komen, ya udahlah biarin aja. Kita sekarang mau ngomongin soal video klip loh. Kita belum bahas soal video klip. Oke. Video klip ya. Boleh. Oke, baiklah. Video klip. Mana keluarkan? Nggak usah ya, gue aja yang ngeliat. Apa aku lihat juga? Enggak, aku aja, kamu nggak usah ya. Oke, video klip ini baru banget di launching 29 Oktober 2025, baru banget. Akhir bulan kemarin. Luar biasa, udah yang penayangannya udah sampai 700.000 lebih gitu ya. Oke, dan juga untuk ini dibikinnya tuh manis banget, apa ya, kayak gula-gula ya, warna-warni banget warnanya. Kok Tapi gula-gula soft. sih, lollipop. Lollipop, tapi Lollipop. soft. Terus juga dari kostumnya juga unik ya kan, ala-ala Barbie gitu ya. Bener gak sih? Ini konsep ini dari mana? Konsepnya dari ide kamu juga gitu kah? Nah kebetulan biasanya aku turut andil kan kalau misalkan ada lagu atau video klip. Tapi kali ini nggak terlalu banget karena aku juga fokusnya ke bagi-bagi kan Kak. Jadi aku menyerahkan aja, paling aku dapat diinformasikan nanti kamu gini ya. Kalau misalkan kamu ada masukan atau kamu mau ada tambahan boleh. Paling aku ngasih tahu. Paling nanti aku di sini aku mau ada koreo, aku mau ada nari di sini gitu. Kebetulan ini tuh juga bikin video klip tercepat aku sih Kak. Oh ya? Biasanya tuh kalau bikin video klip minimal maksimalnya itu sehari, paling lamanya 2 hari biasanya kan. Nah ini tuh cuma 6 jam doang. Wow, cepet banget. Karena kebetulan kita juga memanfaatkan yang lagi rame sekarang kan, gadget lagi naik banget, yaitu AI. Oh iya AI. Iya, jadi bener-bener iya. Jadi sebenarnya menurut aku ini lebih susah karena kita harus imajinasinya harus luas kan, karena ya pastinya di situ aku bikin video klip sendirian nih, kosong, nggak ada properti, nggak ada apa, jadi aku harus berhayal sedemikian rupa biar masuk ke dalam lagunya juga sama di video klipnya. Jadi mungkin di sini aku ada di dalam kereta, ada di mana, itu gimana tuh cara aku ngebayanginnya biar aku nggak aneh gitu ekspresinya. Oke, tapi emang ini dapat banget sih ekspresinya sih. Amin. Maksudnya 6 jam itu diolah dengan total gitu loh. Amin. Ya kan, dibikin. Oh, ada tari jaipong, siluet. Itu Bali. Bali ya? Bali. Oh, oke. Ini gimana konsepnya dimasukin tarian itu? Karena memang ini siapa yang nari? Aku. Kamu juga bisa nari di Bali? Bukan bisa sih. Gimana? Aku memang suka nari kan. Aku suka dance. Ya pertamanya suka dance modern, tapi mencoba tarian daerah juga. Kebetulan waktu aku kompetisi dulu aku pernah dapet tantangan membawa nyanyi lagu Bali Tersenyum, dan kebetulan aku bawain Bali gitu. Jadi aku masukin unsur tarian Bali sama ada beberapa bahasa-bahasa Balinya juga. Wow, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk kamu misalnya kayak gini kan, ini kan unsurnya AI gitu ya. Mel, kamu gerak-gerak aja, nari-nari aja gitu ya. Itu udah dibebasin nih. Iya. Maksudnya untuk gerakan kamu nggak perlu diatur, nanti gerakannya pas bagian yang ini, part yang ini gerakannya gini nggak gitu ya? Aku yang ngasih tahu justru karena kan aku yang bikin kan, karena kan bagian part narinya juga dibikin dulu dance-nya, baru nanti dikasih tahu nanti di part ini aku mau nari ya, narinya di part menit ini sampai menit ini. Ini gitu. lucu loh, dibikin seolah-olah kayak ada bunga-bunga jatuh gitu kan ya, terusin Melly. Oke. Tapi kalau untuk dance-nya ini ide sendiri kah? Ada coachnya pun kebetulan bekerja bareng di DA7 juga. KGG. Dan ini berarti berapa lama kamu untuk menghafalkan gerakan-gerakan ini? Sehari. Oh waduh, Sehari. benar-benar kerja cepet kayaknya ya. Iya betul, kita harus
ini ngejar banget, ngejar launchingnya sama ngejar rilis. Oh bukan. Ngejar sebelum tahun berganti. Iya, itu benar. Jangan sampai jadinya tahun depan nih, jangan dong. Gitu. Tapi kostum ini siapa yang milih? Kostumnya dari orang wardrobe-nya. Terus iya. gaya rambut ini asik loh. Nah kalau gaya rambutnya kebetulan aku selama di DA lagi suka rambut begitu. Akhirnya aku bikin video klip bikin begitu aja rambutnya, karena kebetulan lagunya juga kan asik, seru. Betul. Jadi ini kalau misalkan aku pakai baju hitam nih kayak Catwoman banget, makanya aku bilangnya ala cat banget gitu ya kan. Tapi tetap gitu ya, nuansa mobil klasiknya juga, jadi kayak masuk 70-80 masih oke lah ya. Iya. Oke, baiklah. Kalau gitu buat kamu yang penasaran langsung aja lihat ya video klipnya untuk single terbaru Kamu Istimewa Melly Lee gitu ya. Ini adanya di akun YouTube dari 3D Entertainment. Ketik aja Melly Lee Kamu Istimewa official music video. Kamu lagi dengerin ya kan obrolan Aina Tita di sore hari ini barengan sama Melly Lee, punya single terbaru ya di bulan-bulan ini gitu ya, yang berjudul adalah Kamu Istimewa. Bener ya, kamu istimewa. Nah, si istimewa komen-komen dan para ini apa ya sebutannya, karamel atau mungkin orang yang tidak mengaku karamel tapi sangat mengidolakan kamu. Luar biasa loh di live TikTok. Kita tadi memantau aja dari sini. Kita bacain komen ya, seru banget. Masih kita pantau ya kan. Seru banget lihat pergaduhan ini. Mereka yang komen, mereka yang jawab, mereka yang saling klarifikasi. Iya, tapi yang paling unik tadi adalah Kamel ini aslinya dari mana? Ada yang jawab dari Cianjur. Nah, kalau ke Cianjur yang langsung kepikiran adalah beras, bubur, tauco. Tauco aku baru tahu. Iya, tauco ini apa sih? Bukan alun-alun, apa sih bunderannya gitu? Ya. Itu tauco, ada tauco. Oke. Kayak kemanggisan ada manggis gitu kan, kayak gitu. Oke, jadi tauco khas Cianjur. Juga kalau nggak salah ya. Bener kok. Terus apa lagi? Itu paling, tapi lebih terkenal beras Cianjur ya, tuh pulen, putih. Benar. Kalau orang ke Cianjur harus cari makanan khasnya apa berarti? Kalau pagi-pagi bubur. Pagi-pagi udah bubur. Oke, udah ya. Itu udah debat berarti ya. Itu nasi liwet. Nasi liwet. Jawa Barat sih itu, iya, pasti sih, merangkum ya udahlah. Oke, tugu tauco bunderan ini tahu dia tugu tauco tuh bener. Benar. Karena aku mah kalau pulang teh udah jarang lewat Cianjur kota sekarang. Karena aku mah Cianjur ini Cianjur Selatan. Ya. Jadi lewat pulang tuh lewat Bandung gitu. Oh, baik. Jadi kalau misalnya kalian pada ke Cianjur jangan lupa untuk nyobain tauco. Oke, itu dia ya. Terus juga ini kalau sekarang ini setelah single terbaru ini, apakah ada rencana lagi 2026? Ntar lagi tinggal berapa bulan lagi loh? Iya, tinggal 2 bulan lagi ya. Nggak nyampe sebulan setengah. Ya Allah, pengen cepet tahun depan. Kenapa? Allah. Ada apa? Nggak ada. Lu ya dari tadi sih, lu yang mancing sih. Nggak ada lah. Apa salahnya kita pengen hidup yang sesuatu yang baru? Oh iya benar. Tahun yang baru, kebahagiaan yang baru. Kebahagiaan. Baca aja terus kami gini-gini lah. Ya kan gue cuma nyari aja siapa tahu ada pembenaran tuh kan. Betul sih tuh. Muncul lagi deh. Tadi pada kita udah keluaran kan ngomongan gitu. Gini, aku tuh pengen banget nyobain menjadi pemain film bioskop. Cakep. Aku pengen banget. Karena kan kalau main ini udah ya. Aku pengen nyoba main layar lebar. Ya semoga aja di tahun 2006 nanti aku dapat kesempatan main layar lebar. 2006 kita mundur. 2026 ya? Aku tadi 2006. Iya, enggak apa-apa. Tapi kita aminkan ya. Semoga bisa main film. Emang kamu seneng maksudnya berharap tuh bisa main film apa? Aku kayak pengen kayak ala-ala anak sekolah SMA gitu kan. Ih, lucu banget gak sih? Gak tahu, aku pengen banget. Pengen anak SMA. Kayak yang aku pengen horor, romance, atau kisah persahabatan. Kalau dirunut mana dulu? Anak SMA sih dia tadi. Iya, anak SMA sih. Anak SMA. Bebas ceritanya mau tentang sahabat, romance boleh. Pokoknya anak SMA aja. Kayak yang asik gitu, Gen Z banget aku suka. Oke. Tapi yang bagian ini apa bukan bagian yang pembuli bukan kan? Aku pengennya yang dibully aja. Ya, pilih. Kalau kata sutradara enggak, kamu kayak cocoknya buat iya sih, muka aku antagonis banget lagian. Tapi aku pengen gitu sekali-kali dapetnya yang perannya tuh yang kalem gitu. Ya gak kalem, baik tapi gak kalem, paham gak sih Kak? Iya. Yang baiknya tapi kayak
gue ngelawan gitu Tapi loh. nggak bisa kalau dulu kayak gitu udah pasti. Jadi kayak Yang dibully tapi ngelawan, bukan yang dibully diem doang. Tapi kayaknya cocoknya kalau itu sekolah jadi geng-geng sekolah sih. Iya kan? Tapi enggak bisa. salah lagi. Enggak kan? Oh, berarti jangan-jangan dulu waktu sekolah pernah jadi ketua geng. Bertiga doang, kita bukan nggak ada ketuanya, kita pokoknya bersahabat bertiga aja, oke. kemana-mana bertiga, gitu. Berarti ngintil. begitu lo sama teman-teman lo yang bertiga muncul begitu ya, kira, ih Meli sungkem pada gitu. Enggak. Kan Enggak, ditakutin kita ya? iya, Enggak ya? tapi aku yang geng yang suka bawa motornya. Yo Male. Bertiga bawa motor. Iya. Astaga. Lu masuk cabe-cabe. Emang Kak, aku kayaknya kalau nggak ikut Liga Dangdut Indonesia, aku bakalan jadi cabe-cabean sesungguhnya. Astaga. Hey, lu belum pernah tahu kan? Ya kan, cuma di RDI dia ngebahas ini. Aduh, ini tambah seru sih. Tapi ternyata gue dikasih kode kita udahan. Yeay. Gimana Kok ya nanti aku Ya. kesini lagi dong, kita ngobrol sampai Iya, 2 bener jam ya. gitu 2026 ya. ya. Iya, Gua tungguin oke, ya. oke. Ya, oke. Sahabat RDI juga. 2026 maunya aku udah ada pasangan apa belum nih? Terserah deh, kan katanya sesuai kepercayaan masing-masing. Jangan baca itu, ini kita aja. Gue ngikut itu tuh sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Ya udah Bacanya ya. komen. Oh tuh katanya Meli katanya wajahnya judes tapi hatinya baik. Amin, insya Allah. Iya, Ya. jangan menilai orang tuh dari luar aja. Betul banget. Kenal juga enggak. Ya Allah. Sinis banget. Bo, curhat ya Bo. Ember. Aduh ya udah, pokoknya ini seru banget kita ngobrol-ngobrol hari ini, tapi ternyata waktunya harus udahan. Dan terima kasih banget ya support-support yang udah pada masuk di live YouTube sama di live TikTok RDI. Mohon maaf juga ya kalau semuanya nggak bisa kesapa gitu ya. Betul, maaf. Tapi apa yang mau kamu sampaikan nih di akhir obrolan ini? Pokoknya terbaru. mengenai lagu baru, kalian pokoknya jangan lupa streaming terus lagu terbaru aku, Kamu Istimewa, di YouTube channelnya 3D Entertainment, dan juga di platform, dengan terus lagunya di platform musik kesayangan kalian, dan request terus di radio RDI ya. Pokoknya aku tunggu terus kalian biar RDI muter lagu Kamu Istimewa terus. Dan pokoknya buat kalian semua sehat selalu, khususnya buat Karamel, buat pecinta Meli dimanapun kalian berada, sehat selalu. Tolong jangan begaduh ya kalian dimanapun berada. Tentram, baik semuanya, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Dilancarkan rezekinya. Amin. Support Meli terus. Semoga nanti ditunggu karya-karya dari aku. Jangan lupa juga harus mantengin media sosialnya dari Meli ya. Betul. Meli _ ya bener ya? Apa? Kalau Instagram Melili Official. Melili Official. TikTok dia sama. aktif banget loh, Melili Official. Oke, kalau gitu Meli terima kasih ya udah mampir. Tapi ini kita nyanyi sedikit boleh gak sih? Boleh dong. Sebagai penutup ya kan di obrolan kita. Aku istimewa. Kamu istimewa, sorry. Aku sih istimewa juga. Nggak kamu istimewa. Sedikit ya. Ya boleh. Kamu baik, ahai sungguh baik. Kamu manis, buatku tertarik. Kau membuat diri ini tergila-gila. Kau membuat hatiku dilanda asmara. Orang bilang kamu tidak kaya. Orang bilang kamu hai biasa saja. Tetapi bagiku kamu istimewa. Di mataku kamu tuh luar biasa. Oh, biarkan saja orang bilang apa. Jangan dengarkan. Yeay, oke, thank you banget ya Meli udah mampir ke Radio RDI, sukses buat single terbarunya. Sama-sama Kak Ina. Ya, terima kasih juga buat kamu yang udah pada nonton di live YouTube dan juga di live TikTok RDI. Tetap terus dengerin Radio RDI Jakarta. Ini tetap pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia, dadah.